pembayaran bunga utang. Nah, ini bunga utang ini jadi dari tahun ke tahun itu untuk belakangan ini tahun 2015 sampai 2019 sebetulnya ya relatif stagnan secara kenaikan. Tapi maksudnya itu stagnan kenaikannya udah terlanjur tinggi gitu loh. Jadi rata-rata naik 17-18%, bahkan sampai 19%. Itu kenaikannya loh. Kalau dilihat gambar biru itu kan kelihatan tajam ke atas. Jadi bukan berarti dia turun, naik, tetap naik dan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kalau saya bagian dari pemerintahan bisa juga menjelaskan itu kan karena utang-utang sebelumnya sudah berbunga juga. Nah, karena itu perlu kajian yang lebih detail, mana yang utang lama, mana utang baru, bebannya berapa. Nah, pada tahun 2019 menarik, rupanya ada kecenderungan, itu memang kecenderungan di seluruh pasar keuangan, itu penurunan pembayaran bunga utang. Bukan turun pembayarannya ya, kenaikannya yang turun, tetap naik. Nah, menjadi 275,52 triliun. Jadi pada tahun 2019 itu bayar bunga utang tuh sebanyak 275,52. Nah, semula di APBN direncanakan 295,21. APBN 2020 ya. Nah, saya belum masuk itu ke Perpres nomor 54 dan Perpres nomor 72. Itu nanti ternyata angka pembayaran bunga utang sudah mencapai 335 triliun. Nah, dugaan saya mungkin bisa lebih, bisa 350 kalau yield SPN kita masih tinggi. Nah, yang jelas perhatikan bahwa ini bunga utang merupakan beban pemerintah pusat yang tiap tahun naiknya pesat. Nanti bisa kita gambar itu, rata-rata kenaikan bunga utang itu melampaui rata-rata kenaikan belanja pemerintah pusat. Juga melampaui rata-rata kenaikan belanja negara. Maka porsinya pasti makin besar. Kurang lebih begitu ya. Nah, silakan dianalisis sendiri. Nah, kita lalu bisa menggabungkan tiga-tiganya itu. Sebenarnya kan 8 jenis, tapi yang 3 ini kesannya adalah sebagai, bukan kesan, yang memang bisa kita artikan sebagai biaya operasional pemerintahan lah. Jadi kalau ada yang minta ngirit-ngirit, ya ini salah satunya harus diperhitungkan. Jadi kalau dijumlahkan belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga 3 dari 8 jenis, itu kisarannya 60-65%. Jadi duit pemerintah itu, penerimaannya itu ketika dibelanjakan ya terutama habis untuk 3 hal ini, untuk pemerintah pusat. Lihat saja gambarnya, nanti dipelajari. Ini sebetulnya menggabungkan dari grafik-grafik sebelumnya tadi ya, 3 digabungkan jadi 1. Prosentasinya tidak saya tulis di situ, tetapi bisa dihitung sendiri ya kisarannya seperti itu. Dan khusus APBN 2020 itu 62,28%. Nah, Perpres itu kelihatannya bisa mencapai lebih dari itu. Selain dari 3 jenis itu kan ada 4 jenis yang lain. Subsidi, bantuan sosial, belanja lain-lain, dan hibah. Jadi 4 ya. Tapi karena hibah kecil banget, itu saya tidak tulis. Nah, yang saya gambar hanya subsidi, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Nah, itu nanti bisa dipelajari bahwa subsidi itu seperti subsidi energi, subsidi pangan. Kalau bantuan sosial itu ya bantuan sosial itu ada beda ya, perlu kadang ada irisan ada tumpang tindih, tetapi per definisi aturan beda. Nah, yang belanja lain-lain ini unik ya. Belanja lain-lain ini pada dasarnya dulu ditaruh untuk menjadi bantalan kalau ada kejadian khusus, terutama kejadian khusus yang dimaksud itu adalah perubahan kurs, goncangan eksternal, pokoknya risiko fiskal lah. Tapi termasuk juga bencana alam. Jadi sebenarnya di 2020 ini sudah ada alokasi untuk belanja lain-lain. Yang abu-abu itu loh kan. Kalau Anda lihat abu-abu itu realisasinya kan kecil. Misalnya 2019 itu hanya berapa itu? Paling 10 triliun itu. Waktu dianggarkan 100-an triliun ya. Jadi biasanya terpakai hanya 10 atau 15%. Tergantung pada waktu itu ada kejadian fiskal yang terkait dengan kurs atau lain-lain, atau bencana alam yang besar. Nah, itu dialokasikan untuk itu. Nah, rupanya 2018, 2019 yang ketika dialokasikan besar,
Tidak ada kejadian yang meskipun ada Lombok, ada apa, ternyata itu tidak menghabiskan anggaran yang menghabiskan belanja lain-lain. Dan kebetulan juga ekonomi makro juga risiko makroekonomi tidak berakibat pada pengeluaran yang besar di belanja. Tetapi yang 2020 yang abu-abunya APBN ya, itu segitu itu, seratusan triliun itu, 100 berapa itu ya, kalau nggak salah 110 itu bakal habis, bahkan kurang, hingga ditambahi. Itu ya, nanti banyak pengeluaran di pandemi ini, nanti kita bahas khusus di hari kelima ya, itu berada di oranye dan abu-abu itu, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Dan hampir semua belanja sosial dan belanja lain-lain ini dan subsidi tiga-tiganya dikelola oleh non-KL, bahwa yang nanti penyalurannya lewat kementerian ini, ya, tetapi tidak merupakan bagian dari anggaran kementerian bersangkutan, anggarannya ada di Bendahara Umum Negara. Agak sedikit bersifat akuntansi ya, tapi biar untuk gambaran umum seperti itu. Nah, subsidi itu kita lihat realisasi sampai 2019 itu subsidi itu ya ada subsidi energi, ada subsidi non energi, ya, ribut-ribut tanda listrik kah, terus apa itu LPG 3 kg enggak, lalu ada juga subsidi pangan dan sebagainya. Nah itu nampak bahwa di era Pak Jokowi ini sebetulnya penganut rezim subsidi kecil ya, yang dinaikin adalah di belanja lain, maksudnya begitu. Dulu kan waktu 2015 tindakan pertama adalah mengurangi subsidi secara signifikan pada BBM. Sehingga itu gambarnya 2014 ke 2015 kan yang biru langsung brek gitu ya, turun. Nah, bahkan berhasil ditahan. Nah, 2018 naik lagi, 2019 turun lagi sedikit. Nah, ini terkait dengan subsidi LPG yang salah satunya dan listrik dua ya. LPG dan listrik yang ternyata mulai membengkak. Nah, sedangkan subsidi pangan dan lain-lain itu stabil aja, naiknya alamiah organik. Dan banyak dipertanyakan juga ya, termasuk subsidi pupuk. Nah, itu kajian yang lebih detail nanti. Nah, kita dari informasi yang tadi kita sudah sampaikan bisa membandingkan antar jenis kan untuk mengetahui apa sih kecenderungannya di beberapa periode terakhir. Misal kita sudah sering mendengar pemerintah menjelaskan kami ini produktif gitu loh, belanja ngutangnya oke banyak tapi kami belanjakan untuk produktif. Nah buat orang yang mau kritis, mau misalnya memberi counter isu ya, mengkritik itu misalnya bisa memakai grafik ini umpamanya aja loh ya, terserah Anda mau pakai apa tidak. Nah mari kita lihat belanja pegawai yang biru ya. Yang biru, kelihatan ya, Mbak Rama Mbak Dwi sudah ditayang ya. Nah, biru itu, naik terus belanja pegawai. Nah, yang modal, realisasi loh itu. Dan realisasi belanja modal ini hampir selalu tidak mencapai 90% dari rencana. Karena memang ada kesulitan-kesulitan di lapangan. Sementara belanja pegawai itu mendekati. Karena kan sudah ada hitung-hitungannya sejak awal. Nah, lihat. Ternyata di 2015 sampai 2019 belanja modal itu stagnan. Ya, nanti pemerintah menjawab lagi, pembangunannya itu tidak melalui belanja modal saja, tapi juga melalui BUMN, melalui penugasan, ya terserah, kita bisa diskusi. Yang penting berdasarkan APBN belanja pemerintah pusat, itu ternyata belanja pemerintah pusat untuk modal itu stagnan. Gitu ya. Di kisaran itu saja, naiknya pendek dibandingkan dengan belanja pegawai misalnya. Atau di slide berikut, membandingkan belanja modal dengan bayar bunga utang, gitu loh. Nah, tadi yang belanja modal saya pindah, nah, dimasukkan grafik belanja bunga utang. Nah, itu kan dari sejak tahun 2016 belanja bunga utang tuh melebihi belanja modal. Gitu. Sekarang bukan melebihi lagi, jauh. Belanja modal 2019 hanya 174,72 triliun, sementara belanja bunga utang mencapai 275,52 triliun. Bisa dipastikan di tahun 2020 akibat pandemi ini, yang oranye naik lagi ke atas mungkin ke 340, yang belanja modal ya masa susah kan, belanja modalnya ya landai dulu deh. Bisa saja belanja modalnya hanya
150, jadi makin jauh. Ya, ini keadaan ekonomi, keadaan keuangan negara ya. Itu contoh menganalisis. Lalu kita juga bisa mau tahu itu sebetulnya yang belanja organisasi kementerian lembaga terhadap 88 itu kementerian mana saja sih yang besar? Berapa persennya? Nah, itu bisa kita analisis. Nah, saya ini hanya mengambil dari publikasi APBN 2020 ya. Jadi ini bukan saya ngolah gambar itu gambarnya Kementerian Keuangan. Saya pernah nulis, tapi karena ini sensitif ya, saya tampilkan ini saja. Nah, dari gambar itu memang yang paling besar itu masih Kementerian Pertahanan yang 2020 ya, disusul PUPR. Biasanya nomor 1 PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi di 2020 disalib oleh Kementerian Pertahanan. Ada rencana membeli alutsista dan lain sebagainya. Tapi ini APBN 2020, saya belum ngecek untuk Perpres 54 dan Perpres 72, apakah dikurangi. Dikuranginya seberapa. Nah, yang menarik adalah Polri. Polri itu nomor 3 ya. Baru Kementerian Agama dan urutan berikutnya. Jadi banyak misleading di masyarakat, mengira yang paling gede itu adalah Kementerian Pendidikan. Karena mereka tahunya anggaran pendidikan itu 20%. Itu beda ya. Ini jenis belanja. Kalau yang disebut anggaran pendidikan itu aturan mainnya lain lagi. Nah, anggaran pendidikan adalah belanja negara, bukan hanya pemerintah pusat, belanja negara yang dikeluarkan untuk pendidikan. Ada aturannya yang disebut dengan pendidikan ini. Nah, nanti anggaran pendidikan itu ada di Kementerian Pendidikan, ada di Kementerian Agama, ada di semua kementerian, 13 kementerian, termasuk juga yang ditransfer ke daerah. Sehingga dalam konteks kementerian Pendidikan sudah merosot itu Kementerian Kemendikbud nomor berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nomor urutan ke-7 saja. Nah, Kementerian Agama nomor 4. Kementerian Kesehatan nomor berapa itu? Nah, itu Kementerian Kesehatan mungkin akan meningkat akibat pandemi ini. Semacam itu ya, kita bisa analisis ini sebenarnya. Tapi untuk pengantar kali ini, saya sampaikan begitu. Nah, ini saya coba otak-atik nih. Ini sebenarnya saya taruh di Twitter saya. Secara ekstrim saya membandingkan antara Polri dengan UKM. Jadi bukan hanya 2019, bukan hanya 2020, tapi trennya gitu loh. Nah, saya gambar itu, lihat itu. Yang kiri itu adalah Polri, yang kanan adalah KUKM. Tapi yang data 2019-nya masih sementara ya. Itu kelihatannya sih gambarnya sama, tapi satuannya beda ya. Satuannya beda. Jadi kalau Polri itu mendapat berapa itu di situ? Mencapai seratusan triliun, yang Kementerian Keuangan ini 1 triliun ya. Nah, itu pada tahun 2019 Polri itu realisasinya 98,9 triliun, 99 triliun, yang 2020 kan lebih dari 100. Sementara Kementerian UKM itu 0,9 triliun, kurang dari 1 triliun. Koperasi dan UKM. Ya, silakan Anda berimajinasi lah. Jadi negara ini, Polri mendapatkan anggaran 100 kali lipat dari Kementerian UKM. Gitulah intinya. Silakan dipikirkan. Nah, itu gambarnya, kenaikannya, porsinya. Jadi unik ini Kementerian UKM. Malah dia landai, nggak mau naik. Ini contoh saja. Kita bisa menganalisis berbagai kementerian dan lembaga. Nah, lalu selain belanja pemerintah pusat, tadi kita sudah katakan ada transfer ke daerah dan dana desa. Jadi kelompok kedua ya, itu secara nominal meningkat, yang seperti yang biru itu. Jadi sekarang mencapai pada tahun 2019 811 triliun realisasinya. Tahun 2020 dinaikin 856, tapi nanti tadi akibat Perpres turun sedikit menjadi 760 kan, silakan disambung sendiri. Nah, saya menyodorkan juga data tentang prosentasinya. Jadi maksudnya itu berapa persen dari total belanja. Tadi sudah saya katakan rata-rata sekitar 1/3. Jadi transfer ke daerah-daerah desa itu 1/3 dari belanja negara. Jadi dulu waktu normal sebelum pandemi kayak 1/3 kalau Jawa itu.
Yang 2/3 itu adalah belanja pemerintah pusat, yang 1/3 adalah transfer dan dana desa. Nah, sementara yang belanja pemerintah pusat ini bagi dua lagi, yang kementerian lembaga dengan yang non-KL. Yang non-KL itu yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, ya pembayaran bunga utang, belanja bantuan sosial, hibah, dan belanja lain-lain. Umumnya begitu, 4 itu dikelola mereka. Nah ini, tetapi akibat pandemi porsinya langsung berubah. Itu harus porsi BUN, bendahara umum negara, porsinya yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai BUN, itu naik karena bansos naik. Tapi ini perhatikan, sekalipun ada orasi bahwa desa, daerah diutamakan, secara porsi enggak juga, malah turun dikit. Ya, jadi memang kalau kita mau menjadi pengamat fiskal yang jeli, ya kita tidak terlalu terpengaruh lah dengan pidato yang baik maupun pidato yang buruk. Pidato baik maksudnya dari pemerintah, pidato buruk mungkin dari yang mengkritik berlebihan. Kita santai aja, angkanya mana, lihat, gitu loh. Ya naik, tapi naiknya sama aja dengan naik yang lain-lain. Jadi porsinya stagnan, bahkan turun dikit. Nah, ini yang berikut itu contoh kenaikan, itu kan porsi itu tadi. Ya, dan terlihat dari porsi kenaikannya yang seperti itu. Ya. Kalau tadi ini bisa Anda grafik ini bisa Anda jejerkan ya, dibarengkan dengan belanja bunga utang. Nah, tadi ingat bunga utang rata-rata naiknya 18%. Itu aja kan mudah toh untuk memahami. Nah, dipercepat ya. Yang berikutnya ini saya tidak sempat mengolahnya supaya tahu transfer ke daerah dan dana desa itu rinciannya ini tidak sempat saya jadikan grafik, hanya angka saya ambil. Nah, angkanya juga yang 2019 baru APBN, belum realisasi, yang 2020 juga APBN. Itu perhatikan, yang transfer ke daerah dan dana desa itu terdiri dari 1 transfer ke daerah, ya 2 dana desa, otomatis kan. Nah, lalu yang transfer ke daerah itu ada 4 kelompok. 1 disebut dana perimbangan, yang kedua dana transfer khusus, yang ketiga dana insentif daerah, yang keempat, yang ketiga dana otonomi khusus, yang keempat dana keistimewaan tinggi, itu disendirikan. Nah, dana perimbangan itu terdiri dari dana transfer umum dan dana alokasi umum. Transfer umum itu terkait dengan dana bagi hasil, jadi bagi hasil akibat sumber daya alam maupun pajak. Nah, kenapa DKI dapat dana perimbangan yang besar? Karena dia setoran pajaknya besar. Sebetulnya kenapa DKI besar? Karena banyak kantor perusahaan pusat itu bayar pajaknya di sana. Mungkin dia beroperasi di Papua, beroperasi di Nusa Tenggara, di Sumatera, dia perusahaan minyak, perusahaan batu bara, bayar pajaknya di Jakarta, tercatat yang setor Jakarta, gitu loh. Misalnya begitu. Itu pajak. Kalau sumber daya alam itu memang mudah ya dilihat. Minyak, gas, dan sebagainya. Ada porsinya. Nah, dapat mereka. Nah, kalau yang dari dana transfer umum pemerintah yang disebut dana alokasi umum itu dikaitkan dengan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan beberapa variabel dihitung. Sedangkan dana transfer khusus itu terkait dengan prioritas program pemerintah yang meminta agar daerah itu mensupport, mendukung. Nah, untuk mendukung dikasih duit, gitu. Paling tidak duit sebagai stimulus agar daerah juga menambahinya dengan APBD. Nah, ada yang fisik, ada yang non fisik, macam-macam ya. Nah, ini yang nampaknya sedang diutak-atik ketika pandemi ini. Dananya tidak dikurangi, tapi dianjurkan dipakai untuk ini. Itu semula mungkin mau dibangun untuk jembatan, disuruh untuk lebih mengarah kepada mitigasi pandemi, misalnya begitu. Nah, begitu juga dengan dana desa. Ya, dana desa itu ya sudah ada aturannya sebetulnya, tapi ini sedang dibuat peraturan yang kemarin kita dengar ribut-ribut itu kan kebingungan juga di daerah mau. Nanti kalau salah menjalankan kan kena temuan. Nah, itu sebagian dana desa itu disuruh dipakai untuk bantuan langsung tunai dan seterusnya ya. Nah, menarik memang, lalu ada dana otonomi khusus seperti Papua, Aceh, dan di DIY juga dapat dana keistimewaan. Saya tidak tahu nih, akibat pandemi mereka dikurangi atau tidak. Itu transfer ke daerah dan dana desa. Nah, maka dari perkuliahan ini kita bisa menyimpulkan secara umum. Belanja negara secara nominal terus meningkat, kenaikannya fluktuatif.
tetapi memang mengalami kenaikan yang cukup pesat pada periode 2015 sampai 2019. Yang meningkat paling pesat pada pemerintah pusat itu adalah belanja pembayaran bunga utang. Nah, sebetulnya APBN 2020 ini sebelum ada pandemi itu telah merencanakan kenaikan yang cukup tinggi. Nah, terpaksa itu saja ternyata ditambah lagi akibat pandemi. Memang pemerintah kemudian berusaha menggeser-geser, ya, merealokasi. Jadi belanja KL, semua KL dipotong, dipindah untuk pandemi. Jadi begitu juga dengan transfer ke daerah, tadi yang akibat berkurang karena alamiah, karena bagi hasilnya berkurang, itu membuat pemerintah punya alokasi. Nah, sehingga ketika kita mendengar pengumuman pemerintah menambahi belanja semula 405 triliun, sekarang sudah 625 triliun, belum berhenti itu. Anggap aja kita pakai 625, belanjanya tidak bertambah 625, karena beberapa belanja yang lain itu disunat, dipindah ke belanja yang tambahan pandemi. Catatan juga, belanja non-kementerian lembaga paling meningkat akibat pandemi. Jadi, dibuat sentralisasi pengelolaannya, meskipun pelaksanaannya bisa kementerian lembaga. Sehingga yang banyak tambahan adalah pada antara lain bantuan sosial dan belanja lain-lain. Nah, itu ya, mudah-mudahan ini masih pengantar sebetulnya. Belanja ini kita bisa buat kuliah 3-5 kali ya. Tadi kita bisa bicara tentang jenis, kita bisa bicara tentang organisasi masing-masing kementerian dan lembaga, kita bisa melihat kecenderungan-kecenderungan transfer ke daerah itu seperti apa, yang daerah-daerah itu dapat berapa, hitungannya seperti apa. Tetapi untuk pengantar cukuplah saya kira, supaya juga kita dapat gambaran bahwa ketika ada pengumuman pemerintah tentang perubahan-perubahan akibat pandemi ini, kita sudah ada di dalam kepala kita untuk mencoba memahaminya. Begitu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.